Halo sobat, berjumpa lagi di channel Gede Kopi. Realme C55 NFC resmi rilis di Indonesia pada Selasa 7 Maret 2023. Meski berada di kelas entry level, tapi smartphone ini dibekali sederet fitur yang tak seharusnya ada di kelasnya. Dengan membawa slogan Champion, Realme mengklaim bila smartphone ini memberikan fitur unggulan, baik di sektor kamera, penyimpanan, pengisian daya, ataupun desain. Nah, buat sobat yang masih ragu-ragu meminang Realme C55 NFC, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya tentu bisa menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan. Maka dari itu, simak pemaparannya sampai selesai. Kamera bisa diandalkan. Realme C55 dibekali kamera yang cukup menggoda. Sensor utama beresolusi hingga 64 megapiksel menjadi salah satu buktinya. Pemakaian sensor beresolusi tinggi menghasilkan gambar dengan susunan piksel yang lebih padat, sehingga tidak mudah pecah ketika dilakukan zoom. Jadi tak masalah jika hasil foto nantinya dicetak dengan ukuran yang lebih besar. Kamera smartphone ini mempunyai sensor 54% lebih besar ketimbang milik Realme C35, di mana diikuti dengan peningkatan ukuran piksel hingga 19,6%. Dukungan baru ini menjanjikan hasil yang lebih detail dan tajam. Ukuran sensor dan piksel yang lebih besar menjadikan pengambilan gambar di kondisi kurang cahaya bisa lebih baik dengan minim noise. Apalagi dilengkapi juga dengan teknologi pemfokusan 40% lebih cepat dalam kondisi minim cahaya. Untuk meningkatkan kemampuan pengambilan gambar, kamera Realme C55 dibekali dengan software yang mutakhir. Di dalamnya terdapat berbagai macam fitur seperti mode street photography, AI color portrait, hingga DIS snapshot. Memori lebih besar. Realme C55 dibekali dukungan memori yang lebih luas ketimbang generasi sebelumnya. Varian terendahnya bahkan mempunyai RAM 6GB dengan memori internal 128GB, yang mana cukup besar untuk harganya. Jika dirasa masih kurang, smartphone ini juga mempunyai varian dengan memori 2 kali lebih besar, yaitu model dengan RAM 8GB dengan memori internal 256GB. Jadi sobat tak perlu ragu bila mau menyimpan file dalam jumlah besar. Jika masih kurang, sobat bisa memanfaatkan slot microSD yang tersedia. Kartu microSD yang bisa dipasang maksimal berukuran 1 TB. Tak hanya sampai di situ, Realme C55 juga dibekali fitur ekspansi RAM, di mana sobat bisa menambah kapasitas RAM dengan menggunakan memori internal yang tidak digunakan. Namun fitur ini berbeda untuk setiap varian, karena varian RAM 6GB bisa mempunyai tambahan sebesar 6GB, sedangkan varian RAM 8GB punya tambahan sebesar 8GB. Baterai besar, pengisian cepat. Realme C55 dibekali dukungan daya yang masih tergolong besar untuk saat ini, yakni berkapasitas 5000 mAh. Smartphone ini juga dibekali dengan teknologi 33W Super VOOC. Proses pengisian daya pun bisa berjalan lebih cepat, sehingga tidak perlu jeda lama untuk melanjutkan aktivitas. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Realme, teknologi 33W Super VOOC bisa mengisi baterai hingga penuh dalam jangka waktu 63 menit saja. Hampir 2 kali lebih cepat ketimbang fast charging milik Realme C35 yang berdaya 18W. Layar memanjakan mata. Peningkatan yang diusung oleh Realme C55 tentu saja tak hanya pada aspek kamera dan memori. Smartphone ini juga mempunyai ukuran layar yang lebih luas. Layarnya berukuran 6,72 inci. Tampilan gambarnya pun akan tetap terlihat jelas dan tajam, karena panelnya mendukung resolusi Full HD+ dan kecerahan hingga 680 nits. Panel layarnya juga mendukung refresh rate hingga 90Hz. Walhasil animasi yang dihasilkan pun terlihat lebih mulus untuk beberapa konten seperti game atau video. Yang tak kalah menarik, peningkatan layarnya bisa terlihat dari desain yang diusungnya. Tidak lagi menggunakan water drop display, sudah beralih ke punch hole yang terlihat lebih cantik. Fitur yang komplit. Meskipun Realme C55 meluncur sebagai smartphone kelas menengah ke bawah, fitur dan dukungan yang dibawa bisa dibilang lumayan komplit. Salah satu di antaranya sudah mempunyai sensor NFC, mengecek saldo e-money, melakukan pembayaran digital, atau menghubungkan perangkat lain bisa dilakukan dengan lebih praktis dengan adanya dukungan ini. Ditambah lagi, smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan sensor fingerprint yang ditempatkan di sisi samping menyatu dengan tombol power.
Proses membuka kunci layar pun bisa berlangsung lebih cepat. Ada juga fitur baru bernama mini kapsul, yang merupakan teknologi notifikasi dinamis pertama untuk smartphone Android. Dengan fitur ini, model kamera selfie nantinya seakan bisa diperlebar hingga menyerupai seperti kapsul, mirip dengan fitur Dynamic Island yang ada di iPhone 14 Pro. Fitur ini akan membuat area di sekitar kamera pancul menyesuaikan bentuk sesuai dengan notifikasi yang muncul. Meski begitu menggiurkan, Realme C55 ternyata tidak sebagus yang dipikirkan. Jika dibandingkan dengan smartphone di kelasnya, smartphone ini memiliki beberapa kekurangan. Penasaran apa saja? Mini kapsul masih tahap pengembangan. Hadirnya fitur mini kapsul memang terlihat cukup menjanjikan. Hanya saja pengembangannya terasa masih belum matang, karena saat diluncurkan baru bisa dipakai untuk menampilkan informasi berkaitan dengan daya saja. Untungnya Realme berjanji akan memberikan peningkatan pada fitur ini lewat pembaruan sistem. Semoga kedepannya fitur mini kapsul bisa menampilkan informasi penting yang semakin lengkap seiring pengembangannya. Kamera ultrawide absen. Sektor kamera memang menjadi keunggulan dari Realme C55 karena resolusinya yang cukup tinggi. Namun sayangnya hanya berlaku untuk lensa utama saja. Absennya dukungan ultrawide atau makro menjadi salah satu contohnya. Meskipun sudah membawa lensa ganda, smartphone ini hanya mempunyai tambahan depth sensor yang mana terkesan gimmick saja. Lensa depannya juga hanya beresolusi 8 megapiksel. Walaupun sudah cukup untuk mengabadikan momen, tetapi ada beberapa smartphone di harga 2 jutaan sudah menawarkan sensor yang lebih tinggi. Meski Realme C55 NFC memiliki beberapa kekurangan, tapi smartphone ini memiliki kelebihan-kelebihan yang dapat menjadi daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, pastikan sobat membeli sesuai kebutuhan. Oke sob, terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.